semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, tadi sempat mau melakukan live streaming, kemudian ternyata ada kendala di koneksi, ada delay yang begitu lama sehingga kita pembelajarannya kurang efektif kalau delaynya terlalu lama. Maka dari itu ini saya buatkan rekaman saja ya, rekaman tentang materi hari ini. Nah, materi hari ini kita sudah masuk fokus atau kita sudah mulai melakukan coding untuk mengkoneksikan PHP dengan database MySQL. Ya, sebagai contoh sederhana adalah coding form, ya, penanganan form dengan satu inputan nama, ya. Jadi sebelum Meet kemarin Anda buat ya semacam ini, ya. Misalkan ada inputan nama Anda, saya isi Thohir. Ketika kita klik proses akan tampil nama Anda Thohir. Ini satu inputan. Nah, satu inputan ini akan kita modifikasi agar bisa masuk ke dalam database. Nah, maka langkah-langkahnya ini saya buat di notepad dulu. Nah, kelihatan ya. Nih, langkahnya yang pertama ya silahkan ya masuk ke localhost ya, /php/myadmin. Ditentu ya SAM-nya atau server set-nya sudah Anda jalankan ya, Apache dan MySQL. Ini jalan start. Nah, silahkan Anda masuk ke sini localhost ya /php/myadmin. Localhost ya seperti ini. Nanti Anda akan masuk ke tampilan ya SAM ya, silahkan Anda pilih yang sisi kiri ada PHP MyAdmin, Anda klik menu PHP MyAdmin, kita akan masuk di sini. Oke, silahkan buat database di sini. Sementara saya hapus dulu, di sini ada DBMHS. Anda klik ya database ya, menu database. Saya hapus dulu ya. Kemudian silahkan buat database di sini ya. Langkah kedua ya, buatlah database ya. Silahkan beri nama DBMHS. Penamaan database jika lebih dari satu kata usahakan disambung ya, gunakan tanda sambung DBMHS seperti ini, jangan pakai spasi ya. Nah, klik, maka kita lihat di sini sudah ada DBMHS. Selanjutnya kalau kita klik DBMHS ya akan tertera no tabel found in database ya, belum ditemukan tabel dalam database, maka Anda diminta untuk membuat tabel, create tabel. Silahkan buat tabel bernama tbl_mhs. Langkah ketiga, buatlah tabel ya tbl_mhs. Karena tabel berarti kita butuh nanti mendeklarasikan kolom. Kolomnya ada berapa? Ya. Kalau inputannya satu ini ya, kolomnya bisa satu, tapi sebaiknya buat dua. Ya, yang satu ya kita gunakan sebagai ID atau nomor. Nanti kita gunakan untuk pencarian data ataupun editing data. Maka kolomnya ada dua, ID dan nama. Silahkan Anda buat
nama TBL MHS, kolomnya ada 2 ya, ID dan nama. Kemudian Anda go, ya, deklarasikan masing-masing kolom di sini. Kolom pertama ID. ID nanti kita buat pengisiannya otomatis, maka tipenya integer, ya panjang karakternya, bebas, saya isi 3 ya. Kemudian yang membuat otomatis adalah ini auto increment. Ya, ini Anda centang AI, auto increment. Selanjutnya agar nanti kolom ID bisa kita gunakan untuk pencarian dan lain-lain, ya indeksnya kita atur sebagai primary. Kemudian kolom yang kedua untuk menampung nama. Nama karena karakter, maka tipe datanya varchar. Oke, kita isi 50. Save. Nah, sekarang kalau kita cek di TBL MHS, tabel MHS, kita punya 2 di bagian struktur, kita punya 2 kolom ID dan nama. ID ya sifatnya auto increment, kemudian berfungsi sebagai primary key, ya, ada garis bawahnya. Nah, jika sudah membuat tabel, langkah keempat, sekarang kita buat ya file koneksi. Ya, silahkan beri nama koneksi.php. Oke. Kita buka lembar baru. Ya. Oke. Kita simpan dengan nama koneksi.php. Ya. Nah, di dalam file koneksi ini kita catat perintah koneksinya atau coding koneksinya. Nah, untuk coding koneksi kita gunakan MySQL, perintah SQL untuk connect, ya MySQL _connect. Di dalam MySQL _connect ini kita membutuhkan 3 komponen. Apa saja? Yaitu host, ya, kemudian username dan password. Maka nanti ya, kita buat variabel host untuk menampung ya nama host kita. Nama host kita adalah localhost. Nah, kita catat localhost. Nah, karena kita memakai localhost ya. Nah, localhost. Oke. Kemudian yang kedua kita butuh variabel username. Ya. Oke, username. Username standar untuk ya server database adalah root. Kemudian kita butuh password. Ya, password standarnya adalah kosongan. Maka di sini hanya berisi petik-petik. Ya, petik 2. Di dalamnya kosongan. Ya. Apakah username dan password bisa dirubah, Pak? Bisa. Ya, itu nanti ya pertemuan mendatang. Ya, standarnya dulu. Ya, standar dari server kita localhost. Username-nya adalah root. Ya, password-nya kosong. Maka di sini ya, langsung kita catat ya 3 komponen itu ya string host, koma, string username, ya, koma, satu lagi string password. Urutannya ya, jangan lupa harus sesuai host, username dan password seperti ini. Ya. Kalau sudah, kita buat perintah koneksi ke atau perintah memilih tabel, memilih database, mohon maaf, belum tabel. Memilih database, maka kita buat variabel baru untuk menampung database atau menyimpan nama database kita. Nama database kita adalah dbMHS, db_MHS. Maka di sini kita catat MySQL
underscore select db. Ya, kan. Muncul nama database. Ya, silakan beri variabel string db. Ya, dimana kita sudah membuat ini ya, baris kelima string db. Nah, oke. Perintah koneksinya hanya seperti ini. Karena nanti bisa dimodifikasi. Nah, untuk mengecek apakah connect atau tidak, apakah database-nya bisa kita pilih atau tidak. Ya, sementara ini dulu, nah, kita simpan, save ulang. Pak, saya kok melihat di beberapa buku terbaru atau tutorial terbaru di internet menggunakan perintah MySQL. Ya, ya. Karena yang terbarukan, ya kebanyakan menggunakan MySQL. Oke, sementara kita pakai MySQL ya standar dulu. Ya. Karena pengembangan dari MySQL adalah MySQL. Ada tambahan i. Apakah sama scriptnya, Pak? Ada sedikit perbedaan. Oke, sementara kita pakai ini dulu ya. Oke, kita simpan. Kalau sudah kita buat file koneksi, ya sekarang yang kelima, ya file form, ya pemrosesnya, ya kita ubah. Nah, di sini saya kita beri nama index.php. Nah, mana yang kita ubah? Yang kita ubah adalah ini echo nama Anda nama. Ya, string nama ini kita nonaktifkan. Mulai dari sini. Nah, sebelumnya ya kita panggil perintah koneksinya, file koneksi di sini di ya, setelah tag pembuka PHP. Ya, kita panggil menggunakan perintah include. Include diikuti kurung. Di dalam kurung kita catat nama file koneksinya, koneksi.php, diapit petik. Ya. Ya. Baru ya, kita buat perintah query. Ya. Saya buat ya string query untuk menampung perintah query-nya. Nah, perintah query diapit petik ya. Perintah query untuk memasukkan data adalah insert. Insert into nama tabelnya tblmhs. Ini nama tabel kita. Kemudian values diikuti kurung, dalam kurung kita catat pasang petik sebanyak atau sejumlah kolom. Kolom kita di tabel MHS ada 2 ID dan nama. ID terisi otomatis, nama berasal dari inputan nama. Maka sini kita buat pasang petik sebanyak 2. Nah, petik pertama untuk ID, karena ID-nya terisi otomatis, maka di sini biarkan kosong. Kemudian petik kedua kita gunakan untuk isian kolom nama. Kolom nama diisikan dari variabel nama. Maka di sini tinggal kita buat string atau kita isikan string nama. Oke. Kalau sudah, tinggal kita ya beri perintah untuk ya MySQL underscore query. Perintah query. Kita lihat di dalam kurung berisi query. Tinggal kita ambil ini string query. Akhiri akhiri dengan titik koma. Nah, kalau kita ingin menguji apakah koneksi atau perintah input kita berhasil atau tidak, data yang kita inputkan bisa ditambahkan ke database atau tidak, maka perintah query-nya kita tampung dalam sebuah variabel. Misalkan saya buat query atau saya isi eksekusi gitu ya, eksekusi. Maka kita uji menggunakan perintah if. Nah, ini
if diikuti kurung, jika string eksekusi berjalan dengan lancar, maka munculkan pesan echo data berhasil ditambahkan ke database. Nah, jika gagal, jika tidak berhasil diinputkan, kita pakai else, kemudian echo gagal input. Jadi yang kita uji adalah variabel string eksekusi, karena di sini ada perintah mysql_query. Jika eksekusi berjalan lancar, maka munculkan pesan data berhasil ditambahkan ke database. Tapi jika gagal, maka tampilkan gagal input. Oke, kita simpan. If. Sekarang kita coba jalankan. Oke, saya isikan nama Thohir. Kalau kita klik tombol proses, lihat pesan yang dihadirkan, data berhasil ditambahkan ke database. Apakah benar-benar sudah berhasil ditambahkan ke database? Kita cek melalui halaman localhost. Di tabel MHS kita klik. Kita lihat di sini sudah ada satu record, satu data, isian namanya adalah Thohir, ID-nya 1. Kalau saya inputkan data kedua, semisal saya inputkan Samuel. Kita klik tombol proses. Lihat data berhasil ditambahkan ke database juga. Sekarang kita cek. Ada record baru atau data baru bernama Samuel. Isiannya Samuel, ID-nya otomatis 2. Kalau saya masukkan yang ketiga, semisal Alex. Saya proses. Data berhasil ditambahkan juga. Ini saya refresh tabel MHS, ada Alex. Kalau seperti ini berarti proses input data kita melalui koneksi PHP ke database MySQL sudah berhasil. Mudah bukan teman-teman? Yang semula hanya echo menampilkan nama Anda string nama, sekarang kita modifikasi, kita tambahkan perintah query. Sebelum perintah query, kita buat perintah koneksi.php. Nah, untuk hari ini silahkan teman-teman mencoba file yang satu inputan nama, inputan yang dulu sebelum meet itu silahkan Anda modifikasi, Anda coba masukkan atau inputkan ke database. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.